Halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel Crypto Investor. Kali ini kita sudah menyiapkan berita terupdate seputar cryptocurrency untuk kalian semua. Jadi, pastikan kalian nonton sampai habis. Kota terbesar kedua di Michigan, Amerika Serikat terima kripto untuk bayar pajak. Detroit, kota terbesar dan terpadat ke-14 di Amerika Serikat, resmi menerima kripto sebagai alat pembayaran pajak daerah. Adapun peraturan tersebut akan berlaku mulai tahun 2025 mendatang. Detroit sedang membangun lingkungan yang ramah teknologi yang memberdayakan penduduk dan pengusaha. Kami sangat senang menjadi salah satu kota besar pertama di Amerika Serikat yang mengeksplorasi blockchain sebagai opsi pembayaran, ujar Wali Kota Detroit Mike Duggan. Tak hanya itu, kota tersebut juga akan menyambut para pengusaha dan inovator blockchain yang mengajukan ide aplikasi sipil. Pejabat Detroit mengatakan proyek ini bertujuan untuk memanfaatkan potensi blockchain dalam administrasi, transparansi, dan meningkatkan keamanan data. CEO Ripple desak Trump pecat Gensler. Siapa penggantinya? CEO Ripple Brad Garlinghouse menyambut kemenangan Donald Trump dengan menyerukan pemecatan Ketua Securities and Exchange Commission (SEC) Gary Gensler pada hari pertama Trump menjabat sebagai presiden. Menurutnya, langkah ini sangat diperlukan untuk perombakan regulasi yang lebih berpihak pada inovasi di sektor kripto. Terlebih pemecatan Gensler telah lama didambakan oleh komunitas kripto global. Gensler dianggap kurang transparan dan terlalu ketat dalam penegakan hukum, demi memperbaiki citra SEC yang memberatkan perusahaan kripto. Garlinghouse bahkan mengusulkan beberapa nama yang dinilai cocok menggantikan Gensler. Salah satunya mantan komisaris SEC Gallagher. Ia dinilai berpotensi menjadi pemimpin yang membawa regulasi lebih baik. Selain pergantian kepemimpinan di SEC, ia juga mendorong pengesahan undang-undang struktur pasar aset digital. Ia menekankan perlunya kolaborasi bipartisan antara Partai Republik dan Demokrat agar US tetap kompetitif di pasar global. Garlinghouse berharap pengaturan yang lebih jelas tentang klasifikasi aset kripto seperti XRP, Bitcoin, dan Ethereum dapat segera terwujud, sebab ini dianggap penting untuk menghilangkan ketidakjelasan dan membuka peluang besar bagi industri kripto US. Bitcoin ke Solana harapan baru untuk DeFi. Coinbase menghadirkan solusi baru untuk decentralized finance atau DeFi di Solana dengan meluncurkan Coinbase Bitcoin yang memungkinkan pengguna bertransaksi dengan mudah di jaringan Solana. Hal ini dapat memberikan harapan baru bagi ekosistem Solana yang sebelumnya sempat merana akibat urep Bitcoin jatuh, token berbasis Bitcoin yang terhubung dengan exchange FTX. Keunggulan Coinbase Bitcoin terletak pada kemudahan transfer antara exchange Coinbase dan wallet Solana, yang memungkinkan likuiditas lebih tinggi dan pengurangan risiko. Para kontributor di berbagai protokol Solana berharap token ini bisa menjadi standar baru yang menggerakkan transaksi DeFi di ekosistem tersebut, terutama dengan harga Bitcoin yang terus meroket setelah terpilihnya Donald Trump sebagai presiden US. Maka dari itu, kehadiran Coinbase Bitcoin menjadi harapan baru bagi Solana, yang sebelumnya kekurangan pengganti Bitcoin yang sah setelah Solana Bitcoin gagal. Dengan Coinbase Bitcoin ini, Solana berpotensi meningkatkan penggunaan dan menarik lebih banyak likuiditas Bitcoin ke dalam DeFi. Ethereum Foundation catat cadangan aset kripto 788 juta US dollar. Ethereum Foundation melaporkan cadangan aset kripto sebesar 788 juta US dollar atau setara 12 triliun rupiah. Sebagian besar cadangan tersebut, atau tepatnya 99,45%, berbentuk kripto mereka sendiri, Ethereum. Selain kripto, Ethereum Foundation juga memiliki aset non-kripto sebesar 181,5 juta US dollar hingga akhir Oktober 2024. Untuk memastikan stabilitas jangka panjang, Ethereum Foundation berencana menjual ETH secara berkala dan mengakumulasi cadangan fiat selama pasar naik guna menghadapi siklus penurunan. Ini adalah bagian dari kebijakan manajemen konservatif kami untuk memastikan sumber daya yang cukup, meski dalam kondisi pasar yang menurun selama beberapa tahun, tulis Ethereum Foundation. Pengeluaran terbesar Ethereum Foundation pada tahun lalu dialokasikan untuk institusi mencapai 47,4 juta US dollar. Sementara, dana riset dan pengembangan Layer 1 mengalami peningkatan sebesar 34,7 juta US dollar.
Pendekatan jangka panjang ini dimaksudkan untuk mendukung pertumbuhan Ethereum yang berkelanjutan, ujar Direktur Eksekutif Ethereum Foundation Aya Miyaguchi melalui akun X pribadinya. Namun, Ethereum pun menunjukkan momentum positif dengan lonjakan wallet aktif dan volume transaksi on-chain pada bulan Oktober. Harga ETH turut meningkat 15% ke level $2.912 dalam sepekan terakhir. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar cryptocurrency. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari Crypto Investor. See you!